Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini, yaitu menarasikan penggunaan samsak yang berayun. Di atas permintaan teman-teman agar dibuatkan kembali teknik atau narasi penggunaan samsak yang berayun. Tetapi sebelum saya mulai mengacu ke narasi penggunaan samsak yang berayun, dapat saya jelaskan ada beberapa gantungan samsak atau posisi samsak ketika digunakan oleh teman-teman. Pertama, ada samsak yang langsung full dari porosnya dari atas sampai ke bawah. Nah, sekarang kali ini saya gunakan adalah samsak yang ada gayungnya. Memang kalau kita perhatikan penggunaan samsak yang posisi dalam keadaan full, ada yang sedikit goyangannya dengan samsak yang sekarang, jadi dia akan menggoyang sangat jauh. Nah, perbedaannya yang seperti samsak datang ke daerah posisi kita berdiri, dia akan membawa tenaga lebih. Contoh, jika kita melakukan pukulan, kedatangan samsak ke daerah posisi ini akan menjadi risiko pertama, risiko tangan di saat kita akan memegang samsak datang. Kedua, kalau seandainya kita diam, samsak akan memukul diri kita, jadi kita akan dibenturkan. Ada beberapa teknik atau cara untuk melakukan penurunan samsak yang datang dari daerah kita. Yang pertama adalah penggunaan posisi tangan. Jadi setiap melakukan gerakan di posisi ini kita letakkan tangan ini, kita letakkan dulu di sisi depan. Makanya setiap berhadapan di depan samsak, posisi ini tidak boleh dalam keadaan santai. Karena gayung ini dia akan melakukan tekanan seperti ini. Maka diperlukan satu gerakan tangan agar kita tidak dibenturkan oleh batangnya samsak ke darah kita. Ini yang lainnya adalah penggunaan genggaman. Saat dia datang, kita sentuhnya. Kalau kita terbuka seperti ini, ini risiko daripada jari-jari bisa kena benturan dari datangnya samsak. Dan itu ada dua cara. Pertama adalah kita melakukan benturan di posisi kita seperti ini. Ini adalah menahan saat dia datang. Selanjutnya kita mengeksekusi gerakan apa yang kita gunakan untuk melakukan selanjutnya. Tapi yang lebih praktis adalah seperti gerakan saya lakukan. Walaupun posisi berubah, gerakan ini yang di depan. Di arah tangan kita tambahkan tenaga sedikit saja pada darah ini. Begitu samsak datang, hanya kita jadikan sebagai benturan. Nah, teknik yang lainnya ada juga, kita bisa gunakan seperti lutut. Ketika ada datang, kita gunakan lutut untuk melakukan gerakan lebih lanjut terhadap samsak tersebut. Nah, untuk samsak, ketika samsak berayun, banyak juga yang keliru ataupun belum paham kapan harus melakukan pukulan terhadap samsak. Apakah dia posisi seperti lurus ini ataupun di saat dia menggayung. Kelihatannya memang gampang, namun kalau tidak tepat penggunaan atau arah yang kita tujukan ke posisi samsak tersebut, sehingga akan juga berefek yang tidak bagus terhadap pergerakan tubuh kita. Jadi contohnya seperti ini, kalau kita pukul seperti ini dia tidak kena. Jadi ketika samsak datang, samsak berayun, di saat samsak pergi ke dari daerah kita lakukan pukul, otomatis tidak akan kena. Jadi posisi samsaknya pergi, kita datang, sehingga gerakannya tidak kena. Yang benar adalah ketika samsak datang ke arah kita lakukan bentur. Samsak datang, bentur. Ayunannya samsak. Jadi saat samsak datang ke arah kita, yang pertama bentur.
diarah. Posisinya bergerakkan baru kita akan bentuk. Saat itu lurus untuk mendapatkan gerakan antara dia posisi lurus dan tidak lurus, kita tunggu gerakan. Jadi selama dia mengayun, jadi posisi poros setelah lurus, setelah posisi lurus baru dia akan gerakan maju ke depan. Masih diam, itu dia datang itu datang itu posisi yang secara pelan-pelan itu datang, ini sangat pasti lurus, datang lurus, posisi ini kita lakukan bentur. Yang ketiga adalah posisi tangan. Jadi posisi tangan saat membenturkan kepala pada badan samsak itu perlu juga diperhatikan. Pertama-tama kita pelajari cara menggenggam dari 5 jari yang ada, kita kepalkan satu persatu, kita kuatkan dengan tepukan. Sama juga dengan yang kiri, kita tepuk posisi ini dia. Nah, sekarang untuk melakukan benturan ke badan samsak, terutama di daerah ini adalah posisi harus lurus, tidak boleh naik. Kalau naik otomatis ini akan kebentur. Posisinya dia ini saya tidurkan setelah ini dia. Kalau terlalu ke bawah juga nggak kena. Jadi yang benar adalah sejajar. Kita bisa latih secara pelan-pelan. Untuk menambahkan tenaga, yang keempat menambahkan tenaga ketika memukul samsak seperti ini, sebaiknya kita lakukan tambah tenaga setelah tangan utama di kepala mendekat di daerah samsak, baru kita lakukan full tenaga. Contoh, kita berdiri di jarak 50 cm, dan dari jarak ini dengan jarak yang saya berdiri adalah 50 cm. Nah, kalau saya dari sini kita sudah menggunakan tenaga full, anggap tenaga yang ada adalah 100, jadi kalau kita habisin, ini membutuhkan proses. Sampai di daerah sini tenaga akan step demi step berkurang. Sebaiknya kita gunakan di saat melakukan gerakan di sekitar 30 cm dari jarak ini tetap masih kosong. Tapi begitu mendekati samsak, secepat mungkin kita tambahkan tenaga. Masih kosong, itu mendekati kita. Sama dengan kiri juga. Ya, ketika sudah mendekati posisi samsak, dan sini baru kita lakukan gerakan dengan full. Tidak cukup juga ketika melakukan pukul samsak hanya menggunakan power yang besar. Artinya tangan kita fullkan penambahan tenaga, tetapi tidak dibantu oleh gerakan pada bahu, tangan, batang tangan, gerakan pinggul, dan juga kaki di bawah. Sehingga untuk melakukan pukulan yang bagus terhadap badan samsak yang mengayun seperti ini, harus ada 3 kombinasi kebersamaan. Jadi kombinasi di antara kepala, posisi tangan, bahu, dengan bahu, ditambah dengan posisi dorong. Jadi yang saya maksud dari gerakan tadi adalah ini dia bersama-sama elastis, tentunya juga dari kaki yang di bawah memberikan dorongan, sehingga tenaga yang kita hantarkan ke posisi samsak tersebut adalah akan menjadi maksimal. Tidak boleh sama dengan contoh kalau posisi ini kita diamkan, posisi kita diam hanya bergerak melalui proses. Ya kelihatannya tampilan kita melakukan pukulan ke badan samsak tidak akan maksimal, terutama dengan jangan ada dorongan ke depan samsak dan juga ada tenaga yang mendorong ke daerah samsak tersebut.
untuk mengkombinasikan gerakan pukulan yang nggak kita baku diam, kita bisa saja lakukan gerakan gerak dengan variasi tetap dalam pengolahan di posisi pada tangan ini kita lakukan gerakan. Nah, teknik untuk mendekatkan ke samsa lagi ada posisinya diam, lurus, dan posisi cantik dari gerakan ini kita lurus, ada posisi gerakan dari bawah, juga ada dari sekarang tinggal kita mengkombinasikan, jadi mengkombinasikan gerakan ini dengan gerakan terus ada gerakan dari atas, ada gerakan dari samping, dari bawah. Untuk menentukan kombinasinya kita bisa agar suasana latihan kita tidak baku, ini kita tidak menonton ini, kita lakukan untuk mendorong. Itu beberapa untuk ini. Untuk selanjutnya ada teknik lagi, istilahnya kita biar ada combine, gerakan ini sekedar menyentuh saja. Selanjutnya lakukan tinggal menambahkan operasinya secara terus menerus. Ingin teknik apa yang teman-teman ingin lakukan, apakah hanya dengan diam melakukan pukulan seperti ini ataupun sisian dari bawah ke atas. Yang penting tombol tangan dua ini adalah tetap mengenai ke daerah badan samsak, tidak boleh posisinya seperti ini sangat berisiko karena getaran samsak pertama yang akan mengenai ke daerah pergelangan ini akan sangat bergetar sampai ke ini, termasuk juga di daerah dada. Akan diperlukan satu proses sedikit agak menahan jika sampai datang seperti ini. Ya. Jadi kombinasi yang lainnya adalah menggunakan kaki, mengkombinasikan kaki, kapan harus menaikkan kaki ke daerah samsak, kapan harus menggunakan pukulan. Diperlukan satu proses secara perlahan-lahan yang pertama melakukan untuk gampangnya. Jadi banyak cara dapat kita lakukan dalam penggunaan media samsak selama kita tenang. Pertama kita tenang ada di depan samsak, setelah saat menggayung kita sudah punya cara untuk melakukan pendungan terhadap media samsak. Setelah samsak kita potong lagi ke tempat kita, terserah sekarang kita melakukan pukulan ataukah melakukan tenang. Coba contoh pukulan. Kalaupun sudah maju posisi kaki ada dan sebagainya. Untuk mengkombinasikan pukulan baik itu dan sebagainya, tinggal melakukan satu pola pelatihan. Jadi untuk kali ini dalam narasi yang sangat simpel tersebut, tinggal teman-teman mengkombinasikan, tinggal melakukan proses yang lebih konsisten secara perlahan-lahan agar dapat penggunaan samsak ini kita gunakan secara santai. Kita anggap aja dengan samsak itu adalah bermain. Jadi bagi saya yang seumur sudah 59 tahun kali ini, menganggap samsak ini adalah bukan lawan. Dia merupakan satu partner, memberikan motivasi terhadap gerakan kita bergerak. Karena penggunaan samsak bagi hemat saya, dia adalah sangat memberikan motivasi. Contoh, kalau kita diam, otomatis dia akan menyentuh. Secara tidak langsung, saya akan melakukan gerakan. Begitu dia jauh, soalnya saya akan datang. Begitu dia datang, jadi tanpa saya sadari,
hanya berada di depan samsak menggayungkan ini, saya sudah dipancing, sudah seolah dimotivasi oleh samsak dengan gerakan ini. Saya harus ikut bergerak, apakah ke samping atau kemana. Dan dengan demikian pada akhirnya filosofi samsak yang saya gunakan dalam pelatihan seusia sudah 59 tahun kali ini, dia adalah partner yang memberikan motivasi terhadap diri saya. Dia memberikan suatu teknik pola untuk melakukan gerakan sentuhan, sehingga dengan waktu 5 menit, dengan waktu 10 menit pun saya dapat menggunakan media samsak sebagai partnernya. Jadi teman-teman pemula dan juga teman-teman yang dulunya sering menggunakan media samsak sebagai partner, ketika sudah berusia lanjut, kebanyakan biasanya terasa motivasinya kurang. Jadi merasa diri sudah tua, merasa tenaga sudah kurang dan lain sebagainya. Tapi kita secara alami harus akui bahwasannya setiap tahun umur kita bertambah, kondisi tubuh kita yang tadi mungkin mempunyai badan yang besar dan sebagainya, karena proses alami keadaan tubuh kita akan berkurang secara fisik. Yang kedua, secara pernapasan atau tenaga otomatis juga akan berkurang. Ada beberapa informasi-informasi yang sering kita dengar di masyarakat. Ketika sudah umur tua, setiap tahun umur bertambah, tidak boleh olahraga terlalu keras, tidak boleh olahraga terlalu payah, dan sebagainya. Bagi hemat saya, pandangan tersebut adalah dalam melakukan satu olahraga di usia lanjut, kita tidak usah sampai seperti contoh penggunaan samsak. Tidak usah sampai kita habis-habisan melakukan gerakan secara terus-menerus sehingga sampai kondisi napas agak payah, sehingga kondisi dada sudah sesak. Itu bagi saya jadi tidak boleh melakukan gerakan yang keras. Tetapi beberapa video yang sering saya tayangkan pada channel YouTube saya, berolahraga di usia lanjut, walaupun dalam jangka waktu 5 menit setiap olahraga ataupun 10-15 menit, yang penting tubuh kita adalah hangat. Tidak usah di usia lanjut kita berolahraga sampai benar-benar tubuh kekeringan. Jadi baju ini betul-betul harus basah, bagi saya tidak. Nah, konsep olahraga di usia lanjut adalah agar tetap dapat menggerakkan otot-otot yang ada pada tangan, pinggang, pinggul, dada, tumit kaki dan lain sebagainya, itu dapat bergerak walaupun dengan jangka waktu 5 menit ataupun 10 menit, sehingga suasana kepayahan, suasana kehabisan napas, semoga kita tidak mendapatkan hal tersebut. Apalagi penggunaan samsak, setiap orang menggunakan samsak adalah berbeda. Ada penggunaan samsak setiap 1 menit sekali beristirahat, ada juga yang menggunakan samsak dengan setengah menit melakukan istirahat. Durasi lamanya penggunaan samsak tidak mesti harus sampai 3 menit, sampai 4 menit baru istirahat, bukan. Setiap orang mempunyai ketahanan dalam melakukan pernapasan menggunakan media samsak yang berlanjut. Mungkin setengah menit saja sudah terasa payah, yang kita harus jeda sebentar. Beda ketika kita berteori atau bincang-bincang sama teman-teman melakukan gerakan samsak, ceritanya akan nyambung. Karena tapi kalau hal tersebut kita praktekkan pada pelaksanaannya di samsak tersebut, ya cukup lumayan tenaga akan terkuras. Apalagi konsentrasi pikiran kita untuk mengarahkan kepada samsak ini terlalu fokus pengertiannya adalah seolah kita akan dapat memukul samsak ini biar betul-betul tenaga. Karena kita harus sadari samsak ini adalah benda mati.
ini benar-benar mati. Sekuat apapun kita melakukan pukulan tendangan terhadap badan Samsa, dia akan tetap posisinya seperti ini. Sadar dan tidak sadar, kita akan terasa payah, capek kan, kadang jadi membosankan. Nah, kalau prinsip tadi kita gunakan setiap melakukan pelatihan harus menggunakan tenaga besar, harus berkeringat keras dengan cara memaksakan diri, mungkin konsep itu yang bagi saya itu adalah salah. Samsa pun adalah Samsa, yang mengatur pada pelatih penggunaan Samsa seperti ini adalah kita. Kapan payah kita harus istirahat, apalagi gayungan Samsa. Jadi alurnya Samsa itu adalah seperti akan memutar ke sana ke sini. Kalau hal itu digunakan dengan teori ngawur, bisa jadi bisa lecet, bisa juga tangan keseliu, sehingga ujung-ujungnya adalah tidak tercapai. Bisa-bisa berolahraga dengan jangka waktu setengah menit sudah merasa bosan dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman dapat menyimpulkan narasi yang saya bawakan kali ini, walaupun dengan sangat sederhana, dengan pengambilan gambar yang tidak terlalu bagus, hanya fokus penggunaan seperti ini. Tetapi besar harapan saya adalah hanya ingin berbagi pengalaman terhadap teman-teman yang menyenangi olahraga penggunaan bela Samsa, apalagi bela Samsa Ambrayun. Kalau teknik atau cara-cara tadi kita tidak dapat pelajari atau kita tidak dapat camkan terlebih dahulu, sangat berisiko. Risikonya adalah cepat merasa bosan menggunakan Samsa Ambrayun. Risiko kedua, ketika dipaksakan akan mendapatkan hasil yang tidak bagus atau tidak sesuai dengan harapan kita, seperti tangan keseliu, tangan lecet, dan kebosanan yang lainnya. Maka dari itu, dengan kerendahan hati, beberapa video yang sering saya tayangkan pada channel YouTube saya ini, yang tujuannya hanya berbagi pengalaman, tidak bermaksud tujuan yang lainnya. Apalagi harus mengejar sesuatu finance, ataupun istilahnya adalah harus berbuat sesuatu agar banyak YouTuber, agar banyak yang lain sebagainya. Saya tidak mempunyai tujuan seperti itu. Artinya channel yang saya buat ini bukan semata-mata untuk cari finansial. Kecil harapannya untuk mendapatkan itu. Artinya saya tidak melakukan proses mempostingan video di YouTube semua itu semata-mata untuk mencari finansial, bukan. Saya hanya mendokumentasikan diri, mendokumentasikan apa yang mampu saya lakukan selama masih bernapas, apa yang dapat saya sumbangkan terhadap orang lain. Tentunya harapan tersebut adalah positif. Seandainya pun ada teman-teman yang merespon, ada yang melakukan suatu interaktif dan sebagainya, ya saya welcome saja. Karena saya sangat sadar ketika melakukan suatu postingan pada channel YouTube istilahnya sekarang, banyak yang berbuat sesuatu, maaf saja, yang kurang pas, agar hanya untuk menarik simpati kepada orang lain, ditambahkan konten-konten yang tidak bagus umpamanya. Untuk diri saya bukan seperti itu tujuannya. Apalagi sudah berumur 59 tahun, sekali lagi semua video-video yang saya tayangkan pada channel YouTube tersebut hanya untuk mendokumentasikan diri. Mungkin suatu saat anak kelahiran kita juga akan mengalami suatu proses napas terakhir. Siapa tahu anak-anak cucu, anak-anak itu akan menjadi suatu kenangan, menjadi suatu motivasi terhadap kehidupannya ke depan. Bahwasanya yang saya harapkan berolahraga walaupun sampai lanjut usia itu adalah sesuatu hal yang alami saja, bagus malah. Jadi kita akan terasa lebih energik, kita akan terasa lebih fine ketika melakukan suatu aktivitas. Setelah bangun pagi melakukan gerakan olahraga mungkin 5 menit atau 10 menit. Selanjutnya lakukan aktivitas seperti biasa.
Kembali ke poin samsak ini. Samsak ini adalah saya katakan memancing kondisi saya setiap pagi, siang, sore, ataupun malam. Karena tempat yang saya gunakan ini, pada samsak ini berada di lingkungan rumah, di tengah-tengah rumah. Ketika saya datang dari luar, masuk ke halaman rumah melalui pintu rumah, sudah melihat kondisi samsak seperti ini. Apalagi di saat baru bangun, setelah cuci muka, sikat gigi, kita mungkin minum kopi sebentar, duduk sambil menikmati kopi, harusnya melihat samsak ini seperti tergantung sekarang. Nah, samsak ini dapat dilihat dari sudut halaman rumah saya. Apa motivasinya ketika kita bangun melihat satu samsak? Yang jelas seperti apa yang saya katakan tadi. Sambil minum kopi, melihat HP, sepertinya samsak tersebut dia akan bicara, Bapak kenapa tidak berolahraga, silakan pukul saya, silakan tenang saya, dan sebagainya. Mungkin seperti itu saya gunakan filosofi. Nah, samsak ini benar-benar menjadi suatu, boleh saya katakan, teman berolahraga. Ya. Yang penting dia dapat memancing diri saya dengan melakukan interaksi, memberikan semangat dan sebagainya, seperti narasi-narasi yang saya bawakan di depan tadi. Jadi banyak cara teman-teman seandainya baru memulai menyenangi olahraga samsak. Memang kalau kita tidak pernah mendengar apa yang saya narasikan, sepertinya tidak banyak di dalam channel YouTube yang menarasikan apa itu samsak, apa itu isinya, dan termasuk teknik-tekniknya. Tidak banyak yang melakukan narasi seperti cara saya. Yang saya lihat pada channel-channel YouTube adalah kebanyakan orang memposting video-video dalam bentuk olahraga samsak, hanya melakukan langsung dengan power dan sebagainya. Ya, seperti samsak tinju, samsak taekwondo dan lain sebagainya, olahraga bela diri lainnya. Namun saya melihatnya, memang dari dulu cita-cita saya ingin berbagi sesuatu pengalaman yang positif pada teman-teman kerabat. Seandainya saya sudah berusia lanjut, saya mempunyai ide, saya mempunyai keinginan tersebut adalah di saat menjadi atlet di usia-usia bujang. Gimana caranya agar tetap dapat menggunakan samsak sebagai media olahraga, sebagai partner olahraga, walaupun secara alami sekali lagi kita paham bahwa samsak itu adalah samsak, dia tidak sakit dipukul, dia tidak sakit ketika ditendang, malah kita, inilah hebatnya filosofi yang saya katakan. Boleh saya belajar dari samsak. Samsak ini memberikan banyak pengalaman hidup. Satu contoh filosofinya, ketika kita emosi, ketika kita marah, melakukan gerakan terhadap badan samsak, risikonya teman-teman mungkin tahu. Kalau kita emosi dengan cara garang memukul samsak, ya, jadi teori-teori yang saya jelaskan tadi sepertinya tidak akan berlaku. Kita ngawur, kena mukul bisa, jari-jari kita akan pukul, bisa tendangan, ataupun nafas kita akan tidak beratur dalam keadaan emosi. Malah sebaliknya, filosofi yang saya sering gunakan dan saya sering diskusikan sama teman-teman, di saat kita, setiap orang mempunyai perasaan marah, senang, dan juga lain sebagainya. Di saat kita marah sebagai orang laki yang merasa mempunyai otot, mempunyai yang besar, mempunyai badan gede dan sebagainya. Walaupun kita marah, baik itu terhadap anak, terhadap istri, terhadap keluarga dan sebagainya. Dari bujang saya memperlakukan. Seandainya saya pernah merasakan seperti itu, saya cari samsak. Kita cari samsak untuk melakukan pukulan. Saya pukul samsak sampai habis-habisan. Ya, karena apa yang saya katakan tadi, di saat emosi melakukan gerakan pukul samsak kita akan payah. Setelah payah otomatis akan evaluasi diri, koreksi diri. Kalau jujur kita mengakui ternyata
oh, hanya segitu napas saya, hanya segitu kemampuan saya melakukan suatu proses yang namanya emosi. Dapat saya simpulkan dalam satu poin tadi, di saat kita melakukan emosi menggunakan samsak, atau kita dalam keadaan emosi keluar ke jalan, sedikit pun terjadi masalah. Bisa-bisa orang memandang karena kita sudah pikirannya lain akan menjadi masalah. Sedikit orang yang sepeda motor kesenggol sedikit yang seharusnya tidak perlu terjadi masalah, karena kondisi kita tidak terkontrol, emosi kita bawa terlalu besar, akhirnya akan menjadi masalah. Itu salah satu contoh yang saya sering diskusikan kepada teman-teman, bahwasanya samsak tersebut merupakan memberikan pengalaman hidup terhadap kita bagi yang mencermati atau yang memperdalam filosofi samsak tersebut. Dan kalau boleh saya katakan, samsak ini juga dia memberikan satu penggambaran bagi orang yang senang berolahraga. Dia hanya melakukan gayungan samsak seperti yang saya jelaskan tadi, tetapi kita mempunyai knowledge, mempunyai pikiran. Mesti dia harus dilakukan, dipermainkan, diperlakukan dengan pikiran kita. Artinya kalau dia melakukan gayungan samsak seperti ini, kita gunakan dengan tangan ini, ya bukan salahnya samsak. Kita yang tidak bisa menggunakan alur ini, samsak dia akan diam saja. Mungkin kalau boleh dia bicara, dia akan tertawa. Ketika samsak datang dengan tenaga besar, kita gunakan dengan jari, ujung-ujungnya sakit benar kita. Sama contoh lagi, dia datang, kalau kita hanya diam, otomatis dia akan menabrak diri kita. Karena kita mempunyai nilai lebih, mempunyai kemampuan lebih terhadap samsak, ya kita gunakan pikiran, kita gunakan organ tubuh kita seperti tangan untuk melakukan tangkisan dan sebagainya. Sehingga untuk kali ini durasinya sudah cukup lumayan, sudah 30 menit kan pada video ini. Agar tidak membosankan, video kali ini, narasi video penggunaan samsak yang berayun, saya cukupkan dulu. Semoga teman-teman tidak bosan, semoga teman-teman tidak jenuh melihat postingan video-video saya yang hanya menonton dengan penggunaan gambar seperti sekarang ini. Jadi tidak ada variasinya kiri kanan dan sebagainya, karena saya tidak mempunyai tim. Semuanya ini saya lakukan hanya sendirian dan tidak profesional secara penampilan gambar, termasuk juga hal-hal yang lainnya. Tapi semua tersebut, apa yang saya katakan tadi, walaupun saya sering memposting video-video saya ke channel YouTube tersebut, tidak semata-mata untuk finansial. Artinya bukan harus melakukan sesuatu trik ataupun strategi agar banyak yang menonton, agar dapat banyak YouTuber, subscribe dan sebagainya. Bukan seperti itu. Karena saya sangat paham, untuk mendapatkan sesuatu yang seperti teman-teman yang lainnya menjadi YouTuber sebagainya, itu ya bukan hal yang gampang bagi saya. Ataupun kalau orientasi itu saya gunakan pertama, jadi inisiatif saya melakukan seperti ini itu tidak akan terjadi. Semua ini hanya satu dokumen untuk ingin berbagi kepada teman-teman, karena saya menganggap untuk berbagi sesuatu hal yang positif itu adalah bagus terhadap orang lain, dan bagus terhadap situasi dan kondisi saling mengisi. Jadi ketika orang berani berbagi sesuatu terhadap orang lain, orang yang berbagi tersebut mempunyai prinsip, pasti ada saling timbal balik. Apa yang saya sering tayangkan pada channel saya, baik melakukan proses
penggunaan samsak, dengan cara memukul, dengan cara menendang, sebagainya. Semuanya itu adalah bukan sesuatu hal yang maksimal, bukan sesuatu hal yang nomor satu, bukan paling terhebat, bukan paling jagoan. Ketika orang mau dan berbagi seperti itu, pasti ada suatu koreksi, ada suatu kekurangan. Itulah yang saya maksud saling isi mengisi, memberikan sesuatu menurut pandangan kita adalah positif. Kita bisa berbagi. Sebaliknya hal-hal yang belum kita terima, yang belum kita ketahui, orang lain mungkin akan memberikan. Karena kita berani memberikan peluang seperti itu berbagi, akhirnya orang lain ada keterbukaan. Jadi selamat sore teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Dengan demikian pada akhirnya kita dapat beraktivitas, kita dapat saling walaupun seperti ini dari kejauhan. Oke, sampai jumpa kembali. Terima kasih.